pujian yang kita persembahkan itu menjadi satu dupa yang harum di hadapan Allah. Tetapi tahukah saudara, ketika kita mulai bernyanyi dalam hidup kita, kita sedang membangun gaya hidup rohani yang memuji dan memuliakan Tuhan. Daud dari masa mudanya, Alkitab katakan dari masa mudanya wajahnya kemerah-merahan. Setiap kali dia bekerja, kapanpun ada waktu dan kesempatan, Daud selalu ambil kecapi, Daud selalu ambil seruling, Daud selalu ambil rebanannya. Dia bernyanyi dan bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan, saudara. Tetapi saudara, tanpa dia sadari sikapnya yang memuji Tuhan, gaya hidup rohaninya yang senantiasa bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan, itu menjadi perhatian Allah secara tersendiri, saudara. Waktu dia mulai bernyanyi setiap hari, masa mudanya umur 17, umur 18, umur 19, umur 20 dan seterusnya, mata Allah mulai memperhatikan dia. Satu persatu dia perhatikan gaya hidup Daud. Saudara, Alkitab katakan 12 anak Isai. Perhatikan saudara, 12 anak Isai. Maka Daudlah yang dipilih oleh Tuhan. Anak pertama dia jadi tentara, anak kedua jadi tentara, anak ketiga jadi tentara. Sikapnya setiap anak Isai, mereka punya profesi yang begitu mentereng dan mantap, luar biasa, saudara. Tapi Daud lebih luar biasa. Dia punya lompatan-lompatan kehidupan di atas abang-abangnya, saudara. Daud luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saat dia mulai umur belia 18 sampai 20 tahun perkiraan, maka lompatan kehidupan Daud itu melebihi setiap karir kehidupan abang-abangnya. Apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan memanggil Samuel. Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, ada satu orang, dia masih muda, dia muda kemerah-merahan, dan hatiku berkenan kepadanya. Samuel tidak pernah ketemu dengan Daud, saudara. Dia tidak pernah berjumpa satu ketika pun dengan Daud. Tapi dia taat, saudara. Dia taat. Tuhan, kemana aku akan pergi? Pergi ke rumah Isai dan berkatilah anak itu menjadi raja. Satu persatu anak Isai dipanggil sampai terakhir anaknya, saudara, yang ke-11. Lalu Samuel berkata begini, sudahkah semua anak-anakmu? Tapi dalam hatinya dia bilang begini, Tuhan, tadi yang pertama ganteng luar biasa, dia tentara yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang apa kepada Samuel? Bukan dia. Masuk anak yang kedua dan seterusnya, Tuhan pun bilang tidak, bukan dia. Sampai anak yang ke-11, Samuel hampir putus asa. Dia berkata sekali lagi, apakah ini anakmu semua? Enggak, katanya. Masih ada anakku satu lagi. Dia masih bekerja keras. Pagi-pagi buta dia pergi, dan tengah jam maghrib pun dia baru pulang. Lalu Samuel bilang, kita tunggu dia sebentar supaya kita mengurapi dia menjadi raja. Waktu dia melihat Daud, saudara, Samuel geleng-geleng kepala. Kenapa, saudara? Badannya tak menarik, hanya tampangnya yang menarik. Wajahnya bahkan kekar seperti abang-abangnya. Alkitab mencatat badannya hanya biasa saja. Samuel melihatnya, kayaknya nggak pantas ini jadi raja. Tetapi ketika dia mulai berjalan, Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, berkati dia karena hatiku berkenan kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah seketika itu Tuhan berkenan kepada Daud? Bukan. Pertanyaannya, apakah sesimpel itu Tuhan berkenan kepada Daud? Bukan. Tapi karena dia punya gaya hidup yang memuji dan memuliakan Tuhan, maka ada lompatan besar dalam kehidupannya. Dia yang seorang gembala kecil, tidak diperhitungkan oleh siapapun, tapi Tuhan mengangkat derajatnya. Artinya apa, saudara? Siap yang selalu dia naikkan kepada Tuhan itu punya dampak yang besar dalam hidupnya. Apa? Tuhan menaikkan kapasitas hidupnya. Ada lompatan kesuksesan, saudara. Abang-abangnya sukses,
Saya mau bilang kepada engkau anak-anak muda hari ini, kalau engkau mau sukses, kalau engkau mau punya lompatan besar dalam hidupmu, maka mulai hari ini jangan pandang enteng pujian kepada Allah. Anak-anak muda kau mungkin berkata, Tuhan aku gak punya apa-apa, aku orang kecil. Saudara, Daud itu orang kecil, dia gembala sapi. Saudara, zaman dulu gembala sapi itu adalah pekerjaan yang hina. Zaman dulu gembala sapi itu adalah pekerjaan kecil. Tetapi orang kecil yang senantiasa merenung memuji Tuhan, ternyata mata Allah memperhatikan mereka. Karena itu mulailah miliki gaya hidup rohani memuji Tuhan. Biarkan hatimu larut dalam pujian kepada Allah. Jangan batasi kemampuanmu dengan aku sukanya lagu ini, aku sukanya lagu ini. Anak-anak muda, saya mau katakan, banyak lagu yang akan ditawarkan dunia kepadamu. Itu mungkin sebatas menghibur dan menyenangkan engkau. Tapi ketika engkau selalu setia, duduk diam bernyanyi dan memuji Tuhan, maka itulah waktunya Tuhan mulai memperhatikan engkau. Dan pada saatnya Tuhan akan